Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari, ada seorang orang tua yang cukup bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, keluarga tersebut mulai mendapati cobaan yang besar. Bagaimana tidak, sang suami yang harusnya menafkahi keluarga yang ia miliki, justru pergi meninggalkan istri bersama anak laki-lakinya tersebut. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Siapkan posisi ternyaman untuk menikmati video ini. Sekarang mari kita bahas. Kisah ini berawal di daerah yang bernama Kecamatan Lubai Ulu, Kabupaten Muara Enim. Terdapat keluarga cukup bahagia, yang tinggal di rumah sangat sederhana. Yang terdiri dari, sang ibu bernama Ida, yang berumur 40 tahun. Lalu sang suami yang tidak disebutkan identitasnya. Dari hasil pernikahan Ida, ia telah dikaruniai 2 anak yang hidup bahagia bersamanya. Yang mana anak pertama bernama Ivan, umur 19 tahun, dan sang adik juga tidak disebutkan identitasnya. Di dalam perekonomian keluarga itu, terbilang cukup kurang. Hal tersebut dipicu karena biaya sekolah sang adik, yang perlu dibayar setiap bulannya mencapai 1 hingga 2 juta rupiah. Karena anak bungsunya pergi bersekolah di Palembang. Ia tinggal di asrama di sekolahnya tersebut, yang per bulannya harus dibayar. Terlebih lagi profesi dari kedua orang tuanya yang hanya serabutan. Biaya makan sehari-hari saja mereka bersyukur, apalagi biaya yang lain. Dengan kondisi keluarga yang keterbatasan, sang suami pun memutuskan untuk mencari kerja di luar kota. Diketahui, ia pergi ke Bengkulu Utara untuk merantau, sembari mencari pekerjaan untuk menafkahi keluarga yang berada di rumah. Ida yang sebetulnya sudah berjuang keras, ia juga sangat berharap kepada suaminya itu. Mengingat, mereka telah memiliki 2 anak yang harus mereka hidupi, terlebih biaya sekolahnya yang sudah terlilit. Selagi menunggu suaminya yang pergi merantau, Ida akan terus bekerja serabutan, walaupun hal tersebut bukan sepenuh kewajibannya sebagai istri. Bulan demi bulan pun berlalu, namun kabar dari suami Ida belum kunjung datang. Pada awalnya, sang istri mewajarkan perilaku suaminya itu, mungkin ia telah mendapatkan kerja, sehingga lupa untuk mengabarkannya. Tapi lama-kelamaan, Ida pun mulai merasa hilang harapan. Bagaimana tidak, setahun dari keberangkatan sang suami, belum ada kabar sama sekali. Sontak Ida pun merasa dikhianati, dan kurang lebih mengatakan, "Sekarang aku harus bagaimana, suamiku juga belum ada kabar, anakku mau makan apa," ucapnya. Di sisi lain, anak pertamanya pun juga merasa prihatin dengan ibunya itu. Padahal, ia sudah rela untuk tidak melanjutkan pendidikannya, demi sang adik. Di dalam kondisi yang sangat tidak terkendali, mulailah Ivan ini untuk memilih jalur instan. Di tengah kondisinya yang terpuruk, datanglah seorang pria yang tidak dikenal menawarkan sesuatu, kurang lebih mengatakan, "Adek, aku ada barang untuk kamu jual nih, lumayan uangnya untuk uang jajan kamu di sekolah," ujarnya. Sebelumnya, barang tersebut tidak boleh untuk dijual untuk semua orang. Ivan yang sebetulnya juga sudah tahu, barang tersebut sangat dilarang apalagi umurnya yang sangat muda. Namun, melihat kondisi keluarganya menderita tekanan ekonomi, ia terpaksa menerima penawaran dari pria misterius tersebut. Lalu, beberapa hari kemudian, sejak terjadinya kesepakatan antara keduanya, mulailah Ivan menjual barang yang tidak pantas itu. Diketahui, ia menjualnya secara sembunyi-sembunyi, sehingga sang ibu pun juga tidak mengetahui yang dilakukan anak pertamanya. Namun, Ivan yang melihat banyak keuntungan dari pekerjaan tidak pantas itu, mulai mengajak ibunya untuk membantu. Ia pun bercerita kepada ibunya, dan mengakui semua perbuatan salahnya tersebut. Pada awalnya, Ida ini sempat kaget dan menolak. Tapi dengan bujuk rayu sang anak, apalagi ia juga sudah tidak memiliki uang sepeser pun untuk dikirim ke anaknya yang ada di Palembang.
Dengan rasa terpaksa, Ida membantu dan menerima ajak anak pertamanya itu. Singkat cerita, antara Ida dan Ivan, mereka pun saling membantu untuk menjual barang tidak pantas kepada orang-orang. Betul saja, setelah beberapa bulan melakukan tindak terlarang itu, perekonomian dari keluarga Ida mulai membaik. Namun, ia tidak mengetahui bahwa, saat itulah awal peristiwa mengerikan akan terjadi. Pada pertengahan tahun 2019, ibu dan anak tersebut melakukan aktivitas seperti biasanya. Namun, entah apa yang dipikirkan Ida saat itu. Ia justru mengajak anak kandungnya untuk melakukan hubungan terlarang. Parahnya, Ivan saat itu dalam kondisi setengah sadar. Mungkin ia sudah mengkonsumsi barang tidak pantas itu. Sebetulnya, sang ibu memang masih sadar, alasan ia nekat melakukannya, akibat sudah lama ditinggal sang suami dan merasa kesepian. Karena sudah tidak lama merasakan hal tersebut, Ida pun secara spontan melakukan hubungan layaknya suami istri bersama Ivan, anak pertamanya. Berhubunganlah mereka pada saat itu juga, walaupun Ivan masih setengah sadar. Usai melepaskan nafsu, mereka pun kembali menjalani aktivitasnya tanpa rasa penyesalan. Diketahui, Ida ini entah kenapa merasa puas, dan mulai berpikir untuk melakukannya lagi. Di samping itu, ia sempat juga menyesal, karena sudah melakukan perbuatan hina itu dengan anak pertamanya. Namun yang anehnya sobat, bukannya merasa sudah cukup setelah memikirkannya berkali-kali, Ida malah kembali melakukan hubungan badan setelah beberapa hari kemudian. Perbuatan keji tersebut telah mereka lakukan sebanyak 3 kali. Sungguh miris sekali keluarga ini sobat. Hingga pada suatu hari, ulah Ivan dan Ida yang menjual barang tidak layak, sudah dicurigai oleh warga sekitar. Tetangganya menilai, sering ada transaksi jual beli barang yang tidak layak di keluarga Ida ini. Warga sekitar yang mulai sudah resah, akhirnya melaporkan kepada pihak berwajib sekitar. Petugas polisi yang mendengarkan laporan tersebut, mulai menargetkan dan memasukkannya di operasi Polres Muara Enim. Pada Selasa, 17 Maret 2020, sekitar pukul 3.35 waktu Indonesia Barat, petugas polisi pun melangsungkan penangkapan di kediaman keluarga Ida. Setelah petugas polisi membuka paksa pintu rumah, betapa kagetnya. Petugas polisi justru menemukan Ida dan Ivan bersiap-siap untuk melakukan hubungan suami istri. Yang anehnya lagi, ibu dan anak itu malah bersikap normal-normal saja. Mungkin pada saat itu, mereka mengkonsumsi barang yang tidak pantas tersebut, sehingga membuatnya setengah sadar. Hal itu belum terjadi, baru akan dilakukan, dan telanjur digerebek polisi. Keduanya pun diringkus, bersamaan dengan bukti berupa barang yang tidak pantas seberat 8,22 gram. Di kantor polisi, Ida dan Ivan mengakui semua perbuatan yang mereka telah lakukan, walaupun pengakuannya kadang berubah-ubah. Tapi mereka memastikan sudah sering melakukan hubungan terlarang, dan mengkonsumsi barang yang tidak pantas. Belum jelas hukuman di antara kedua ibu dan anak tersebut. Tapi, polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut, siapa dalang dibalik semua ini. Bagaimana menurutmu guys? Dari cerita kali ini, kita belajar bahwa jadilah pemimpin keluarga yang bertanggung jawab. Jangan biarkan istri dan anakmu mengerjakan apa yang sebetulnya itu kewajiban bagimu. Jika belum sanggup bekerja di luar kota, cobalah dulu mencari tempat kerja yang tidak jauh dari rumah. Mungkin saja, semua harapan yang ada di keluargamu, hanya tertuju kepada sang ayah. Karena sebenarnya, di balik semua perbuatan jahat itu, ada perbuatan baik yang disia-siakan. Cobalah menghadapi masalah bersama-sama. Hal itu malah akan membuatmu merasa bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga.